Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aditya Fajar Hidayat dengan NIM 15036211060 akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi penilaian dan pendekatan penilaian. Yang pertama adalah implementasi manajemen pemasaran jasa di SMK Taruna Bakti Depok, Jurnal Mitra Manajemen. Di mana masalah yang diangkat adalah kegiatan pemasaran pendidikan sangat mendesak karena konsumen pengguna merupakan urat nadi dari pengelolaan usaha lembaga pendidikan. Kebaruannya adalah implementasi manajemen pemasaran jasa pengajaran SMK Taruna Bakti Depok mampu bersaing pada tingkat nasional dan global serta menumbuhkan semangat kreativitas. Tidak hanya kreativitas, juga bersinergi, kompetitif, kepada warga sekolah melalui pembelajaran dan penilaian berbasis kompetensi, wirausaha, berwawasan lingkungan, dan berlandaskan kejujuran untuk meningkatkan kualitas SDM yang bersertifikat kompetensi tingkat nasional dan internasional. Kemudian yang kedua adalah manajemen kewirausahaan pastry bakery bagi siswa program studi pendidikan Tata Boga di Kota Bandung. Masalah yang diangkat adalah persaingan yang erat di berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi dan teknologi. Kedua bidang tersebut dapat menjamin kesejahteraan kehidupan masyarakat, terutama di bidang kewirausahaan. Di mana kebaruannya yaitu menetapkan prosedur operasi standar untuk menciptakan kerjasama antara masyarakat dan sekolah kejuruan, menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam melatih siswa berketerampilan bisnis, pendidikan tata boga di sekolah kejuruan, memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan program pelatihan wirausaha baking dan pastry kepada siswa program pendidikan tatap muka di SMK. Kemudian yang ketiga ada sumbernya yaitu resepsi guru terhadap pembelajaran daring di sekolah menengah kejuruan, di mana masalah yang diangkat adalah disrupsi COVID-19 bersifat global merugikan hampir semua aspek kehidupan terutama di bidang pendidikan menyebabkan pembelajaran dilakukan secara daring. Kemudian kebaruannya yaitu selama pembelajaran dilakukan secara daring, solusi yang dilakukan oleh guru yaitu dengan menggunakan platform dalam e-learning. Pengajar menggunakan berbagai platform dalam e-learning antara lain Google Classroom, Moodle, Quizzes, Edmodo, dan WhatsApp Group. Metrik implementasi e-learning. Guru melakukan pembelajaran daring secara terstruktur dan terjadwal, mengajarkan keterampilan praktis secara tatap muka di sekolah, dan membuat RPP daring. Kemudian yang keempat adalah pelatihan penulisan artikel ilmiah berbasis hasil penelitian pada jurnal terakreditasi Sinta. Masalah yang diangkat adalah lemahnya kompetensi dalam menulis artikel karena ketidakmampuan membuat artikel sesuai standar jurnal terakreditasi. Kebaruannya adalah dilakukan dengan pelatihan, peserta membuka Google dan berlatih mencari artikel dari jurnal internasional dari sampel artikel untuk referensi selama belajar. Melihat sampel artikel dari jurnal yang diterbitkan di jurnal Sinta terakreditasi. Membuka situs web Sinta, mempelajari referensi serta sastra dan menulis sesuai ke APA. Kemudian selanjutnya ada keefektifan media Wattpad dalam pembelajaran menulis puisi pada siswa kelas 10. Masalah yang diangkat adalah kemajuan pembelajaran yang tidak menyenangkan, terutama kekurangan bahan pelajaran menarik juga berperan dalam jarak ini. Kami membutuhkan model baru untuk memperbaikinya. Kebaruannya adalah aplikasi media sosial Wattpad sebagai media efektif untuk memberikan materi pembelajaran, ya, menyalurkan ide-ide kreatif dalam menulis puisi dengan canggih, praktis, dan menarik. Kemudian ada pengaruh disiplin dan kompetensi guru terhadap kinerja guru serta implikasi terhadap kompetensi lulusan. Di mana masalah yang diangkat adalah pendidikan Indonesia yang tertinggal di sebanding dengan negara ASEAN dari segi kemampuan membaca matematika dan sains. Kebaruannya adalah memberikan pelatihan terhadap siswa agar dapat meningkatkan kemampuan dan kesadaran siswa dalam budaya literasi. Kemudian peran guru juga sangat penting dalam KBM.
dan juga memfasilitasi sarana dan prasarana sekolah dengan sangat baik agar siswa nyaman dalam belajar. Kemudian selanjutnya adalah analisis faktor peserta pelatih prasarana serta materi pelatihan mempengaruhi efektivitas pelatihan menggunakan Smart PLS. Masalah yang diangkat mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pelatihan agar pelatihan di bidang ilmu ini efektif dan mampu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk mempersiapkan ujian akhir. Kebaruannya adalah dengan penggunaan software Smart PLS versi 3 ada bentuk analisis model eksternal dan internal. Dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor pelatihan secara langsung atau positif mempengaruhi efektivitas pelatihan. Kemudian selanjutnya ada model pembelajaran proyek untuk meningkatkan hasil belajar. Masalah yang diangkat adalah model pembelajaran yang digunakan guru membuat siswa kurang aktif dan cepat bosan, menimbulkan pengaruh besar terhadap nilai siswa masih di bawah KKM. Kebaruannya yaitu model pembelajaran berbasis proses proyek merupakan model pembelajaran yang tepat karena dapat membuat pelajaran lebih efektif dan berperan penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian selanjutnya ada penerapan metode computational thinking pada kurikulum Aceh untuk mencapai kognitif. Masalah yang diangkat yaitu kesulitan siswa dalam memecahkan soal logika pada penyelesaian soal algoritma pemrograman. Kebaruan yang dilakukan yaitu dalam kegiatan belajar mengajar yang menggunakan metode berpikir komputasional sebagai metode yang baik. Prestasi mereka dalam mengidentifikasi solusi untuk masalah algoritmik pemrograman juga meningkat. Kemudian ada membangun media pembelajaran akuntansi. Masalah yang diangkat yaitu siswa kurang memahami materi yang disampaikan guru dan merasa jenuh dengan proses pembelajaran yang diberikan guru, terutama pada materi akuntansi khususnya metode average. Kebaruan yang dilakukan adalah media pembelajaran akuntansi, persediaan average berbasis multimedia dengan menggunakan aplikasi media pembelajaran akuntansi sebagai alat pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan minat belajar siswa. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.